Mari kita dengar pernyataan Santo Patrice Allegro berikut ini. Jadi Katolikisme bukan sekedar iman, no sola fide, sola fide ke sola fide, sola fide bukan sekedar iman. Katolikisme adalah cara, tradisi, kepercayaan dan praktek yang hidup dan bernafas, living, yang beradaptasi, berkembang dan terjalin dengan budaya yang disentuhnya. Jadi jawaban terhadap pertanyaan awal kita tadi, no, nye, nehi, nein. Katolik bukanlah kultus. Ini merupakan salah satu bentuk kekristenan utama di dunia, bahkan kekristenan yang original, dengan sejarah yang kaya selama lebih dari 2 milenium, berpusat di sekitar ajaran Yesus Kristus. Kekristenan yang Katolik dan berpusat di Roma adalah kekristenan yang sejati. Benarkah Katolik bukan sebuah kultus? Di dalam video ini akan menyanggah video Santo Patrice Allegro yang mencoba menyangkal Katolikisme Romawi sebagai sebuah kultus. Di awal video kita telah mendengar Santo Patrice Allegro menolak Katolikisme Romawi disebut sebagai sebuah kultus dengan beberapa argumentasi yang dikarangnya sendiri. Tetapi anehnya, di bagian lainnya Santo Allegro mengakui bahwa Gereja Katolik sebagai sebuah kultus dalam beberapa aspek tertentu. Bahkan beliau mengakui bahwa Gereja Katolik adalah kultus yang sejati. Mari kita dengar pengakuannya. Mari kita elaborasi pernyataan bahwa Gereja Katolik adalah sebuah kultus. Dalam arti tertentu, ya, kultus yang sejati. Sebenarnya kultus yang sejati itu ya Gereja Katolik. Yang lain-lain di luar itu kultus-kultusan. Ya. Mengapa kelihatannya Santo Allegro terlihat begitu sulit menetapkan pikirannya sendiri? Di satu pihak, ia menolak Katolikisme Romawi disebut sebagai sebuah kultus. Tapi di pihak lainnya, ia mengakui Gereja Katolik adalah kultus sejati. Katolik adalah kultus yang sebenarnya. Mengapa? Karena sebetulnya Santo Allegro mau tidak mau, suka tidak suka, ia memang tidak ada pilihan, tetapi harus mengakui bahwa memang Gereja Katolik adalah kultus sejati. Oleh karena itu, jika Anda tonton videonya dengan cermat, dia mengalami kesulitan untuk mengekspresikan pikirannya sendiri. Di satu pihak, Santo Allegro sulit menerima kenyataan Gereja Katolik adalah kultus. Tetapi dia tidak bisa menolak ciri-ciri kultus, begitu jelas ada di dalam ajaran Katolikisme. Dan di pihak lainnya, ia menolaknya karena Gereja Katolik memiliki sejarah selama ribuan tahun, dan prestasi luar biasa di banyak bidang yang telah mempengaruhi dunia ini. Nah, kini waktunya kita sanggah video Santo Allegro, dan saya berharap Anda bisa melihat video Allegro itu, agar bisa memahami video ini dengan lebih baik. Sekarang kita bahas yang pertama. Jika Anda melihat video Santo Allegro itu, beliau menolak Katolikisme Romawi sebagai sebuah kultus karena peran dan kontribusi Gereja Katolik bagi dunia ini dalam berbagai lini kehidupan manusia sangat besar, seperti misalnya dunia pendidikan, kesehatan, bidang sosial, dan lain-lain sektor kehidupan. Tetapi sayangnya, para ahli kultus tidak mengkategorikan suatu organisasi itu dapat diklasifikasikan sebagai sebuah kultus atau bukan, tidak didasarkan kepada prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi. Misalnya, buku-buku psikologi kultus seperti Thought Reform and the Psychology of Totalism, A Study of Brainwashing in China, karangan Robert J. Lifton, Cults in Our Midst, karangan Margaret Singer, Cult Inside Out oleh Rick Alan Ross, Combating Cult Mind Control, dan Freedom of Mind karangan Stephen Hassan. Buku-buku itu tidak berbicara tentang prestasi suatu organisasi. Dan saya juga telah membahas di video nomor 261, yaitu para ahli kultus juga tidak berbicara tentang teologi. Jadi yang dibicarakan adalah tentang psikologi. Dan jika mempengaruhi kehidupan suatu masyarakat, maka ahli kultus akan mengkajinya dari aspek sosiologi. Menurut saya adalah hal yang wajar jika Gereja Roma memiliki prestasi yang baik di banyak bidang, mengingat Gereja Roma sudah ada selama berabad-abad.
Mari kita bandingkan dengan sebuah gereja beraliran Reform, yaitu Gereja Reformed Injili Indonesia yang didirikan oleh pendeta Stephen Tong pada tahun 1989. Gereja ini baru berusia 35 tahun, tetapi sudah memberikan prestasi yang luar biasa, yaitu ada lebih dari 60 gereja di berbagai tempat di dalam dan luar negeri. Gereja ini telah membangun museum yang bernama Galleria Sofilia, dan juga telah membangun satu-satunya aula konser musik di Indonesia bernama Aula Simfonia Jakarta, mendirikan sekolah, klinik kesehatan, dan bahkan juga ada badan sosial untuk kemanusiaan. Dan tentunya Anda masih ingat kasus yang cukup heboh, yaitu gereja ini melalui tim kasihnya turut berpartisipasi dalam membantu pembangunan tempat ibadah gereja Katolik beberapa waktu yang lalu. Nah, jika dalam waktu 35 tahun saja, gereja Reformed ini telah bisa membangun dan berprestasi dalam banyak hal. Nah, jika kita memberikan waktu kepada gereja ini untuk berkembang selama 1000 tahun, bukankah gereja ini akan mencapai hal yang lebih besar lagi, bukan? Tentunya gereja Reformed ini bisa memberikan kontribusi serta pengaruh yang besar bagi banyak orang, bukan? Jadi apa yang dibanggakan oleh Santo Allegro tentang gereja Roma adalah hal yang wajar, mengingat gereja Roma sudah ada selama berabad-abad. Poin yang kedua, dan izinkan saya berbagi pengalaman pribadi saya dalam menilai gereja Roma ini, dan mengapa saya yakin gereja Katolik Roma adalah sebuah kultus. Tentunya bukan kultus yang berbahaya bagi keselamatan jiwa Anda selama hidup di dalam dunia ini, seperti saksi Yehova. Tetapi karena sebuah kultus, maka tetap berbahaya bagi keselamatan jiwa kekal umatnya. Nah, jika saya bicara setahun yang lalu, saya tidak akan berpikir bahwa gereja Roma adalah sebuah kultus. Tetapi sejak terjadi perdebatan antara Dr. Deki dari channel Verbum Veritatis dengan Damai Kasih Channel tentang otoritas paus, hal ini menarik perhatian saya untuk mengevaluasi ajaran gereja Roma, yang selama itu tidak pernah terlintas untuk menguji kebenarannya. Karena saat itu saya juga berpikir bahwa mustahil gereja Roma adalah sebuah kultus. Karena gereja Roma adalah salah satu gereja tertua dan menunjukkan sikap toleransi yang tinggi. Tetapi di dalam banyak komentar umat Katolik di channel Dr. Deki itu, berulang kali umat Katolik berkomentar seperti mayoritas di channel ini seperti berikut ini. Gereja Katolik gerejanya Tuhan karena yang memimpin Tuhan Yesus sendiri. Ajarannya tak akan salah, dan Rasul Petrus Paus pertama. Hingga dilanjutkan sampai ke Paus YG sekarang. Tuhan Yesus sendiri yang mendirikan gerejanya. Aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang yang kokoh ini dan kuasa kematian tidak akan sanggup mengalahkan gerejaku. Tentunya saya tahu tentang klaim-klaim yang dibuat oleh gereja Roma itu. Tetapi saat saya membaca langsung banyak komentar dari umat Katolik, saya merasakan hal yang aneh, yaitu apapun topik video yang dibahas, umat Katolik umumnya banyak mengatakan hal yang baru saja kita baca itu, seolah-olah kalimat itu mengandung mistis. Jadi seperti slogan teh botol, yaitu apapun makanannya, minumannya teh botol. Nah, slogan umat Katolik adalah, apapun juga topik video bahasanya, Yesus mendirikan gereja Katolik berdasarkan Matius 16 ayat 18. Dan saya adalah pemerhati gerakan kultus selama lebih dari 20 tahun. Saya mendalami gerakan kultus berbahaya, khususnya saksi-saksi Yehova, sehingga saya tahu persis bahwa apa yang sedang terjadi terhadap umat Katolik yaitu mereka berada di bawah pengaruh teknik brainwashing, manipulasi, mistis. Dan jika Anda tidak memahaminya, silahkan klik video nomor 236 yang membahas bagaimana pemimpin kultus memasukkan dirinya ke dalam dan menjadi bagian dari ayat-ayat Alkitab untuk tujuan memanipulasi, mengeksploitasi, dan mengontrol pengikutnya. Dan setelah saya mempelajari ajaran gereja Katolik Roma dengan lebih mendalam, maka bisa disimpulkan bahwa ajaran gereja Roma masuk ke dalam kategori ciri-ciri sebuah kultus, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ahli kultus. Dan saya hanya baru menjelaskan tentang ajaran kultus yang dimiliki oleh gereja Roma sekitar 25%. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga, yaitu apakah berbahaya jika Anda mengikuti sebuah kelompok kultus? Seperti yang saya katakan di awal,
bahwa gereja Roma bukanlah kultus yang berbahaya bagi keselamatan hidup umatnya selama mereka masih hidup di dunia ini. Tetapi lain perkara jika kita berbicara tentang kehidupan kekal umatnya. Mengapa? Mari kita lihat kutipan dari buku Stephen Hassan berjudul Freedom of Mind. Kultus yang berbahaya itu dapat dibedakan berdasarkan pemanfaatan tipu daya mereka dan pengaruhnya yang ekstrim. Nah, apakah maksudnya kultus memanfaatkan tipu daya dan pengaruhnya yang ekstrem? Di video nomor 262 telah dibahas bahwa pemimpin kultus itu hanya ingin satu hal, yaitu agar pengikutnya mau tunduk taat kepadanya seperti mayat hidup atau zombie. Dan agar pemimpin kultus bisa melakukannya, maka ia memanfaatkan segala tipu daya yang berupa teknik-teknik cuci otak untuk mempengaruhi pengikutnya secara ekstrem. Misalnya pemimpin kultus mengklaim memiliki hubungan yang spesial, spektakuler dan bersifat mistis dengan Allah. Dengan mengklaim demikian, maka pengikutnya akan tunduk taat kepadanya tanpa syarat, karena pengikutnya mengira bahwa dengan mengikuti dan mentaati apa yang diinginkan pemimpin kultusnya, berarti ia sama dengan mengikuti dan mentaati Allah. Dan jika pengikutnya menentang dan melawan pemimpinnya, maka dianggap sama dengan menentang dan melawan Allah. Atau pemimpin kultus mengklaim bahwa tunduk dan taat kepadanya bisa beroleh keselamatan kekal. Dan tentunya klaim-klaim yang dibuat oleh pemimpin kultus itu hanyalah berupa tipu daya, agar ia bisa mempengaruhi pengikutnya secara ekstrem. Dan jika Anda pengunjung rutin channel ini, Anda tentunya telah menyaksikan bagaimana kedua teknik brainwashing itu telah dibahas di channel ini. Kedua teknik brainwashing itu disebut sebagai mystical manipulation dan dispensing of existence. Video nomor 239 membahas detail tentang dispensing of existence. Nah, saya ingin Anda merenungkan kehidupan kekal Anda dan tanya kepada diri Anda pertanyaan, berbahayakah kehidupan kekal Anda jika Anda mempercayai klaim-klaim kosong yang dibuat oleh pemimpin agama Anda? Coba Anda renungkan dengan hati dan pikiran yang jernih. Gunakanlah daya nalar Anda. Dan ajukan pertanyaan kepada Anda, apakah ajaran gereja Roma yang selama ini Anda terima itu memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebuah kultus seperti yang dijelaskan oleh para ahli kultus? Dan jika Anda mempercayai klaim-klaim gereja Roma, kemanakah akhir dari hidup Anda? Apakah Anda masuk sorga atau neraka?